Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri, khususnya kelas 7 dari kelas 71 sampai 711. Apa kabar kalian semua? Pagi ini kita bertemu lagi dengan PJJ PKN pertemuan 1 di bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ibu Tanti Yusra. Sebelum kita melanjutkan materi PJJ pertemuan 1 di bab 3 ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak ibu, kita lihat PJJ PKM pertemuan 1 bab 3 di pertemuan kali ini. Sebelumnya ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di materi ini. Kompetensi dasar yang pertama di 1.3-nya menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Yang kemudian yang KD 2.3-nya mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. KD pengetahuannya 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk KD keterampilannya yaitu 4.3 menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajaran kita di materi ini yaitu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Yang kedua, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ketiga, menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kelima, mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Yang keenam, menyajikan laporan telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan tujuan pembelajaran yang ketujuh, menyebutkan dan mendeskripsikan peran tokoh pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di bab 3 ini. Kita lanjut. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak ibu masih ingat materi PKN di bab 1 ya. Di situ tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian di sidang kedua BPUPKI itu melaksanakan dan menghasilkan tentang mukadimah dari
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita lihat sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kita lihat dari yang pertama, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Ya, berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi di sini dengan dasar sidang BPUPKI adanya tentang pembentukan dasar negara, kemudian di sana juga dirancang mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian Panitia 9. Nah, Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, di mana Piagam Jakarta ini kemudian akan direncanakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta berdasarkan dari hasil rapat sering mengalami perdebatan dan perubahan kalimat yang di sana sini, ya. Terakhir, setelah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Piagam Jakarta resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejarah yang berikutnya dari kegiatan yang dibentuknya BPUPKI melaksanakan sidang pertama dan keduanya, kemudian sampai dibentuklah suatu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Anak-anak ibu masih ingat yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, nah kemudian Panitia 9 ini bertugas atau membuat suatu rancangan tentang rumusan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta, ya, atau Jakarta Charter. Nah, di Piagam Jakarta ini kemudian berikutnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjut anak-anak ibu. Nah, di sini ada uraian dan di sini juga ibu hanya sekedar mengingatkan kepada anak-anak ibu bagaimana perumusan dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini pada sidang BPUPKI kedua. Nah, di sejarahnya tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini pada sidang BPUPKI yang keduanya. Oke. Kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakanlah sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar dilaporkan dan diterima pada rapat pleno BPUPKI tanggal
17 Juli 1945. Nah, jadi pada sidang BPUPKI ya, mulai dari sidang pertama dan sidang keduanya, di samping membahas tentang Pancasila, BPUPKI juga bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut sejarah perumusan Undang-Undang Dasar ini pada tanggal 7 Agustus 1945. Di sini anak-anak ibu masih ingat kan? Yaitu hari di mana BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang, dan untuk menindaklanjuti kerja dari BPUPKI dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Dan pada sidang pertama PPKI yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini adalah gambar-gambar kegiatan BPUPKI ya, mulai dari suasana sidang BPUPKI, kemudian panitia 9 yang menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Ini foto-fotonya, dan anak-anak ibu juga mudah-mudahan masih bisa mengingat materi-materi sebelumnya. Kita lanjut. Nah, sejarah pengesahan, kalau tadi sejarah perumusan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, sekarang sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu saat Jepang sudah semakin terpojok dalam Perang Asia Timur Raya ketiga, pemimpin bangsa Indonesia yakni pemimpin BPUPKI ya, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipanggil oleh Marskal Muda Terauchi ke Dalat atau Vietnam Selatan dalam rangka membicarakan keputusan Jepang yang hendak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang mencakup seluruh bekas jajahan Belanda. Nah, anak-anak ibu masih ingat ya tentang setelah dibubarkannya BPUPKI, kemudian 3 orang ini dipanggil oleh pemerintahan Jepang. Nah, dalam pertemuan antara ketiga tokoh bangsa Indonesia dan Marskal Muda Terauchi dibentuklah PPKI. Nah, terbentuknya PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal itu dilakukan karena BPUPKI telah dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada awalnya ya PPKI itu berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tanpa seizin Jepang, PPKI menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Nah, ini dilakukan setelah yang 3 orang tadi pulang dari Dalat atau Vietnam Selatan. Nah, sesuai dengan rencana, sidang PPKI atau istilah Jepangnya Dokoriksu Jumbi Inkai akan bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan berdirinya Negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya proklamasi kita dianggap sudah menjadi negara yang berdiri sendiri. Nah, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melengkapi syarat-syarat berdirinya suatu negara. Nah, di sini ibu ulangi lagi syarat berdirinya suatu negara. Anak-anak ibu masih ingat? Yaitu ada 2 unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk
untuk melengkapi syarat berdirinya atau disahkannya berdirinya suatu negara. Yang pertama ada unsur konstitutif, ada unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif itu ada 3, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua, unsur deklaratifnya, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, unsur deklaratif ini juga adanya dengan adanya pengakuan dari negara lain. Nah, bentuk pengakuan itu ada dalam bentuk pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan secara fakta. Faktanya suatu negara sudah berdiri apa? Nah, tentu untuk dijadikan fakta di sini adalah kita merujuk pada unsur konstitutif, yaitu adanya rakyat, adanya negara, wilayah, dan adanya pemerintah. Sedangkan unsur de jure itu adalah unsur secara hukumnya, secara secara hukumnya. Nah, secara hukumnya ini adalah tentu hukum yang berlaku secara internasional. Nah, ada pengakuan dari negara lain dinyatakan dalam suatu organisasi. Nah, itu yang harus dipenuhi untuk syarat berdirinya suatu negara. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, syarat ini, antara kedua syarat ini, yaitu unsur konstitutif dan deklaratifnya, itu belum terlengkapi. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memanfaatkan untuk melengkapi syarat-syarat berdirinya suatu negara. Nah, yang mana yang dilengkapi? Anak-anak ibu masih ingat? Yaitu unsur ketiga dari unsur konstitutif itu, yaitu terbentuknya suatu pemerintahan yang berdaulat. Nah, di tanggal 18 Agustus, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, PPKI juga membentuk dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, secara garis besar, kegiatan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama sebelum rapat PPKI. Nah, apa yang dilaksanakan nih sebelum rapat PPKI? Kegiatan PPKI berupa rapat kecil yang terdiri dari Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Mereka mengadakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ada di dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan karena ada pihak dari rakyat atau warga dari Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan dasar negara pada rumusan Piagam Jakarta. Nah, dengan perubahan tersebut, seluruh hukum Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Nah, menurut Dr. Andus Muhammad Hatta, adanya perubahan itu memberikan tanda bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan nasib persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian di rapat yang di poin keduanya, rapat utama PPKI. Nah, di rapat ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam rapat ini diputuskan 3 keputusan penting, yaitu
1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami berbagai perubahan dan dari rancangan aslinya. Di dalam pembukaan Undang Dasar 1945 tercantum dasar negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan dasar negara RI yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Nah, apa dasar negara kita? Yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang Ibu katakan memenuhi unsur konstitutif sebagai satu syarat berdirinya suatu negara. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Nah, jadi inilah rapat utama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini sudah pernah kita jelaskan juga ya di bab 1 dalam bab perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut. Nah, khusus dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945, bahan yang dipakai adalah mengambil rancangan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945. Adapun untuk pembukaan Undang-Undang Dasar memakai bahan usul rencana pembukaan hukum dasar yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Nah, di antara berbagai usul yang masuk kepada Wakil Ketua Panitia Persiapan dikemukakan Muhammad Hatta sebagai berikut. 1. Menghilangkan rencana pernyataan Indonesia Merdeka serta rencana pembukaan yang telah disetujui Badan Penyelidik pada 15 Juli 1945 dan menggantikannya dengan usul rencana pembukaan hukum dasar yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dengan beberapa perubahan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, usulan yang masuk kepada Wakil Ketua Persiapan yang dikemukakan Muhammad Hatta, tambahan dan perubahan dalam pasal-pasal rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, menambahkan dan mengesahkan rencana Undang-Undang Dasar pada 16 Juli 1945, yaitu menambahkan bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian aturan peralihan 1 sampai dengan 4 dan aturan tambahan 1 dan 2. Nah, ini ada di dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, ada di dalam ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hasil sidang BPUPKI ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekarang Undang-Undang Dasar hasil putusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah itu yang awalnya tentang nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi awalnya disebut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sekarang disebut dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya perubahan atau penambahan saja Negara Republik Indonesia ya. Itu yang ada di
pembukaan yang ada di Undang-Undang Dasar kita sekarang. Indonesia itu sudah mengalami beberapa perubahan Undang-Undang Dasar sampai pada amandemen Undang-Undang Dasar yang terjadi di tahun 1999. Nah, itu ada pergantian nama dari Undang-Undang Dasar itu. Tetapi intinya pembukaan itu tetap tidak pernah berubah, tapi ada tambahan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Oke, sampai di sini dulu anak-anak Ibu pertemuan 1 tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang intinya di sini adalah sejarah tentang rumusan Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya dan kita ketemu di pertemuan kedua bab 3 ya, minggu depannya insya Allah. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.